Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Haslinda dengan NIM 220501500037 angkatan 2022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi klasifikasi bunyi segmental dan deskripsi bunyi segmental. Adapun tujuan yang pertama untuk mengetahui pengertian dari bunyi segmental, yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja klasifikasi dari bunyi segmental, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui proses apa saja yang terjadi pada bunyi segmental. Nah, yang pertama, pengertian bunyi segmental bahasa Indonesia. Bunyi segmental ialah bunyi ujar bahasa yang terdiri dari segmen-segmen tertentu. Segmental menurut Suhair dalam Verhaar mengacu pada pengertian bunyi-bunyi yang dapat disegmentasi atau dipisah-pisahkan. Bunyi batang misalnya dapat disegmentasi menjadi M, A, T, A, N, G. Sedangkan menurut Mukhlis, bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernapasan, alat ucap, dan pita suara. Dengan demikian, sebenarnya bunyi-bunyi bahasa yang telah diuraikan sebelumnya adalah bunyi segmental. Senada dengan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa segmental adalah suatu bentuk fonem yang bisa dibagi. Octavia 2018. Nah, selanjutnya dasar klasifikasi bunyi segmental serta prosesnya. Klasifikasi bunyi segmental didasarkan berbagai macam kriteria, yaitu ada tidaknya gangguan, mekanisme udara, arah udara, pita suara, lubang lewatan udara, mekanisme artikulasi, cara gangguan, maju mundurnya lidah, tinggi rendahnya lidah, bentuk bibir. Dan yang pertama yaitu ada tidaknya gangguan. Yang dimaksud gangguan adalah penyempitan atau penutupan yang dilakukan oleh alat-alat ucap atas arus udara dalam. Pembentukan bunyi dilihat dari ada tidaknya gangguan. Ketika bunyi diucapkan, bunyi dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama bunyi vokoid, yang kedua bunyi kotoid. Dan yang kedua, mekanisme udara. Yang dimaksud mekanisme udara adalah dari mana datangnya udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi. Dilihat dari kriterianya, bunyi-bunyi bahasa bisa dihasilkan dari tiga kemungkinan mekanisme udara. Yang pertama, mekanisme udara pulmonis. Yang kedua, mekanisme udara laringgal atau fralinggar. Yang ketiga, mekanisme udara oral. Yang ketiga, arah udara dilihat dari arah udara ketika bunyi dihasilkan. Yang keempat, pita suara dilihat dari bergetar tidaknya pita suara ketika bunyi dihasilkan. Bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, bunyi mati atau bunyi tak bersuara. Yang kedua, bunyi hidup atau bunyi bersuara. Yang kelima, lubang lewat udara. Bunyi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bunyi oral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutupkan flik pada dinding faring. Yang kedua, bunyi nasal dengan menutup rongga mulut dan membuka flik lebar-lebar. Untuk mengetahui apakah bunyi yang dihasilkan merupakan bunyi nasal atau tidak, kita bisa mengeceknya dengan cara menutup kedua lubang hidung kita. Yang ketiga, bunyi sengau, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dan rongga hidung dengan membuka flik sedikit. Dan yang keenam, mekanisme artikulasi. Mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Nah, yang ketujuh, cara gangguan dilihat dari arus gangguan arus udara oleh artikulator ketika bunyi diucapkan. Bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi stop, hambat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditiup rapat sehingga terhenti seketika, lalu dilepaskan secara tiba-tiba.
Tahap pertama, penutupan, disebut implosif. Tahap kedua, pelepasan, disebut eksplosif. Misalnya P pada atap, disebut bunyi stop implosif. P pada bunyi paku, disebut bunyi stop eksplosif. Contoh bunyi stopnya yang lain, B, T, D, K, G, dan tanda tanya. Yang kedua, bunyi kontinum, alir, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara tidak ditutup secara total sehingga arus udara tetap mengalir. Berarti bunyi selain bunyi stop merupakan bunyi kontinum. Yang kedelapan, tinggi rendahnya lidah dilihat dari tinggi rendahnya lidah ketika bunyi diucapkan. Bunyi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, bunyi tinggi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi mendekati langit-langit keras. Misalnya I pada bunyi kita, U pada bunyi hantu. 2. Bunyi agak tinggi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi sehingga gagak mendekati langit-langit keras. Caranya rahang bawah agak merapat ke rahang atas. Misalnya E pada bunyi lele, O pada bunyi soto. Yang ketiga, bunyi tengah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah di tengah. Caranya, rahan bawah dalam posisi netral atau biasa, misalnya E pada bunyi segera atau E pada bunyi emas. 4. Bunyi agak rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah agak merendah sehingga agak menjauhi langit-langit keras. Caranya, rahang bawah menjauh dari rahang atas di bawah posisi netral. Misalnya pada bunyi lele, O pada bunyi joro, dan O pada bunyi pokok. 5. Bunyi rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah merendah sehingga menjauh dari langit-langit keras. Caranya, rahang bawah diturunkan sejauh-jauhnya dari rahang atas. Misalnya A pada bunyi bata atau A pada bunyi armada. 9. Maju mundurnya lidah dilihat dari maju mundurnya lidah ketika bunyi diucapkan. Bunyi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bunyi depan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian depan lidah dinaikkan. Misalnya pada bunyi I, E, dan E. Yang kedua, bunyi pusat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara lidah merata. Tidak ada bagian lidah yang dinaikkan, misalnya pada bunyi E. Yang ketiga, bunyi belakang, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian belakang lidah dinaikkan, misalnya pada bunyi U, O, dan A. Yang ke-10, bentuk bibir dilihat dari bentuk bibir ketika bunyi diucapkan. Bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bunyi bulat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir berbentuk bulat. Misalnya pada bunyi U, O, dan A. Yang kedua, bunyi tidak bulat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir merata dan tidak bulat. Misalnya pada bunyi I, E, dan E. Itulah tadi sedikit materi tentang klasifikasi bunyi segmental yang tempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.